Di tengah peluang kerja yang semakin terbuka di pasar global, Jepang telah menjadi salah satu destinasi menjanjikan bagi para calon tenaga caregiver dari Indonesia. Apa saja langkah menuju karir yang cerah di Jepang bagi calon caregiver Indonesia? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya mempersiapkan dan membekali potensi caregiver dengan informasi yang dibutuhkan, sebuah webinar berjudul Caregiver Goes to Japan diadakan sebagai wadah untuk memahami lebih dalam proses karir di negeri Sakura tersebut. Webinar ini berlangsung Kamis 25 Januari 2024 melalui virtual Zoom meeting. Webinar ini merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi yang telah lama terjalin antara Fakultas Keperawatan Unhas dan Kaikokai Healthcare Corporation Jepang, sebuah perusahaan medis yang memiliki rumah sakit, klinik, dan layanan home care di Jepang. Kolaborasi ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Jepang saat ini menghadapi tantangan dalam menyediakan perawatan kesehatan bagi populasi usia lanjut. Akibatnya, kebutuhan akan tenaga caregiver yang terampil dan berpengetahuan dalam memberikan perawatan lanjut usia semakin mendesak. Program pelatihan caregiver yang bekerja sama dengan Unhas dan Kaikokai ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Webinar yang bertajuk Caregiver Goes to Japan menjadi panggung bagi berbagi informasi penting terkait peluang karir sebagai caregiver di Jepang. Dalam acara yang berlangsung selama 2 jam, para peserta diberikan wawasan mendalam tentang persyaratan, proses seleksi, pelatihan, dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika bekerja di Jepang. Jadi kegiatan webinar berkarir di negeri Sakura ini merupakan bentuk dari tindak lanjut tentunya MOA kita, perjanjian kerjasama kita dengan Kaikokai Healthcare di Nagoya, Jepang. Nah, salah satunya adalah kegiatannya selain memang kegiatan-kegiatan yang lain yang di pengajaran, karena sudah ada 2 orang staf dari Kaikokai Healthcare ini juga menjadi dosen luar negeri Fakultas Keperawatan. Kemudian juga ada program pengajaran dan pelatihan khusus yang diberikan kepada mahasiswa. Dan yang ketiga ini adalah bentuk dari tindak lanjut kerjasama itu terkait dengan bagaimana kita mengirim lulusan-lulusan keperawatan, lulusan-lulusan tenaga kesehatan lainnya untuk bisa bekerja sebagai caregiver di Jepang. Banyak hal yang menjadi tujuan kita atau hal yang mendasari kegiatan ini tentunya bahwa dari banyaknya institusi kesehatan ya, khususnya keperawatan, kemudian kebidanan dan sebagainya, yang memang lulusannya belum memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam negeri, ya, belum ada kesempatan dan belum juga berkeinginan bekerja di dalam negeri, maka ini menjadi salah satu solusi. Tentunya memang di kegiatan ini dalam prosesnya kita membentuk baik dari si bahasa maupun juga dari skillnya. Nah, beberapa kegiatan yang direncanakan adalah bahwa webinar ini untuk memberikan sosialisasi beberapa hal ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan yang dibutuhkan ya selama misalnya selama pelatihan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang berada di pelayanan kesehatan yang ada di Jepang. Nah, untuk kegiatan ini memang ini kegiatan yang kedua. Yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin kami melakukan sosialisasi yang pertama kepada seluruh pimpinan institusi kesehatan yang ada di Sulawesi ya, yang kebetulan memang saya menjadi ketua regional 12 ya, AIPNI, Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia wilayah Sulawesi, dan saya memberikan informasi, memberikan sosialisasi terkait program yang akan kita laksanakan ini. Tentunya tadi sekali lagi untuk merespon lulusan yang memang belum berkesempatan bekerja di dalam negeri. Nah, yang berikutnya adalah tentunya kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan kapasitas para lulusan yang untuk meningkatkan kapasitasnya
terkait dengan untuk mendapatkan nilai-nilai value ya, misalnya contohnya kedisiplinan, etos kerja, kemudian semangat bekerja, profesionalisme, yang tentunya ini kita bisa dapatkan di di pelayanan yang diberikan oleh petugas-petugas yang ada di institusi pelayanan kesehatan yang ada di Jepang. Tentunya mereka akan bisa mengambil value ini, mengambil nilai-nilai ini untuk bisa diterapkan dan akan berdampak pada ketika mereka kembali ke Indonesia, maka nilai-nilai etos kerja yang tinggi ini akan juga bisa diterapkan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahwa memang kebutuhan terkait dengan caregiver ini ya sangat tinggi di Jepang. Nah, di dalam kebutuhan yang sangat tinggi ini, Jepang tidak bisa menyediakan tenaga yang tidak memenuhi jumlahnya. Oleh sebab itu, mereka meminta kepada kita melakukan kerjasama, apakah bisa dari lulusan-lulusan kita itu diberikan pelatihan, kemudian bisa bekerja di negeri Jepang. Profesor Dr. Ariyanti Saleh SKP MSI, selaku Dekan Fakultas Keperawatan Unhas, menuturkan bahwa kerjasama ini telah memberikan kesempatan berharga bagi para mahasiswa kami untuk mendapatkan pengalaman praktis di institusi kesehatan terkemuka di Jepang. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Webinar ini bukan hanya tentang mempersiapkan calon caregiver, tetapi juga tentang memperluas kerjasama lintas negara dalam bidang kesehatan. Dengan kerjasama yang solid antara Unhas dan Keikokai, terbuka lebih dalam peluang bagi para calon tenaga kesehatan Indonesia untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif di panggung internasional. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV.